Dengan hari ini kita siapkan hati kita mau bersekutu di hadapan Tuhan, kita mau bernyanyi, kita mengangkat satu pujian yang berjudul Istana Cintamu. Kita siapkan hati kita. Saling bersyukur ya Tuhan di malam hari ini. Terima kasih. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cintamu. Apakah artiku bagimu? Cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersamanya, tubuh dan darahku. Yang tiga ini menjadi ungkapan hati kita dan percaya Tatkah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersamanya, tubuh dan darahku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersamanya, tubuh dan darahku, tubuh dan darahmu.
kita minta dengan hormat Kak Lestari bisa pimpin kita dalam doa pembukaan. Kak Lestari. Oh, Kak Lestari mungkin nggak bisa ya. Kak Efriani bisa pimpin kita, Kak. Doa pembukaan. Iya. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur di hadapan pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan persekutuan kami ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga nanti pada akhirnya. Engkau berkati setiap kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang kami baca, yang kami dengar pada saat ini dapat memberkati setiap kami. Inilah persekutuan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya ke dalam nama Bapa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, maaf ya, tempat saya lagi berisik. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Oke teman-teman, kita bersyukur. Terima kasih untuk Kak Efriani yang telah mewakili kita untuk berdoa. Saatnya kita mau bersuara untuk Tuhan, kita mau bernyanyi, kita katakan bahwa hidup kita suka-sukanya Tuhan. Kita percaya hidup ini adalah suka-sukanya Tuhan. Amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan,
kasih dan sangat bersyukur, kita percaya hidup kita ini adalah diatur oleh Tuhan dan suka-sukanya Tuhan. Kita percaya bahwa Amin. pujian ini menjadi suatu ungkapan hati kita bahwa kita merasakan bahwa Tuhan itu sangat ada dan nyata dalam hidup kita, setiap kita. Dan kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi teman-teman mohon dulu ya, saya lagi cari lagunya. Nggak muncul di layar. Udah muncul layarnya tapi dia masih cari musiknya itu. Oh. Baik teman-teman, minta maaf saya lagi cari musik. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya malam hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan kita siapkan hati kita percaya melalui firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini, kita mau berkata. Bertiru serindu sungaimu jiwaku rindu engkau, kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, padamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, kau segalanya bagiku. Terima kasih Bapa. Bertiru serindu sungaimu jiwaku rindu engkau, kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus,
segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kepada hambanya dipersilakan. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur atas rahmat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya kami yang ada pada saat ini yang bersekutu lewat Google Meet. Tuhan berkati kami, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lawat setiap hati dan pikiran kami supaya kami mengerti dan memahami firman Tuhan, dan terlebih-lebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berikan iluminasi sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya sapa kita semua. Shalom. 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 Shalom, shalom. Selamat malam. Malam juga. Malam. Ya, terima kasih. Terutama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberi saya kekuatan hingga saat ini, dan juga sama halnya dengan teman-teman, Tuhan Yesus juga memberi kekuatan buat kita semua. Sebelumnya saya mau sampaikan juga terima kasih kepada para pengurus ya MCLG Nias Youth Generation yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kemarin cuma baru perdana dan sekarang khotbah, jadi memang ini sangat luar biasa atas kepercayaannya. Terima kasih untuk semuanya. Jadi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Willem Putra Kasih Zamasi. Ya, nama panggilan Willem. Jadi saya masih duduk di bangku kuliah semester 6. Saya STT di STT Mawasarun Lampung. Gitu. Jadi sekedar informasi saja. Jadi kalau mau tahu lebih mendalam lagi bisa lewat chat pribadi. Amin. Haleluya. Oke. Amin, amin. Nah, oke, jadi kita pada malam hari ini akan membahas dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita telah memperingatinya setelah Yesus mati, bangkit, dan 40 hari kemudian Yesus naik ke surga, dan 10 hari lagi kita akan merayakan hari Pentakosta. Jadi kita dalam suasana bisa dikatakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk itu saya akan membahas atau menjelaskan bagaimana peristiwa setelah kenaikan Tuhan Yesus. Apa yang kita rasakan, apa yang Tuhan Yesus utus, apa yang kita rasakan ketika Roh Kudus melawat kita. Nah, untuk itu mari kita buka firman Tuhan. Teman-teman bisa buka firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47. Ya, sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47. Jadi saya akan membaca sendirian, jadi teman-teman akan menyimaknya di tempatnya masing-masing.
dengan judul perikop khotbah Petrus. Ya, saya akan memulai membacanya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam. Dan hati mereka katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Lanjut, cara hidup jemaat yang pertama, ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah dipercaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua sudah mendengar atau membaca firman yang barusan saya baca, dan saya rasa ini merupakan dasar bagi kita untuk bisa memahami tentang kebenaran firman Tuhan lebih mendalam lagi. Jadi teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini teks firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47, saya memberi tema ciri pribadi yang menerima lawatan Roh Kudus. Sekali lagi tema kita pada malam hari ini, ciri pribadi yang menerima lawatan Roh Kudus. Teman-teman, dalam teks firman Tuhan ini kita percaya bahwa ini merupakan pekerjaan Roh Kudus bagi para rasul dan juga jemaat mula-mula pada zaman itu. Jadi kalau kita melihat di dalam pasal 1, di situ menjelaskan bagaimana Roh Kudus itu dijanjikan, bagaimana Yesus terangkat ke surga dan lain sebagainya. Sebelum Yesus terangkat ke surga, sebelum Yesus memberi Roh Kudus atau mengutus Roh Kudus kita semua, terkhususnya para rasul pada zaman itu, Yesus telah menyampaikan terlebih dahulu. Yesus telah memberitahu kepada mereka bahwa ketika saya naik ke surga, maka saya akan memberi atau mengutus Roh Kudus kepada kalian semua. Jadi teman-teman, di pasal ini kita melihat bahwa ini atau peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus bukanlah kebetulan. Sekali lagi, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus bukanlah kebetulan. Ini merupakan rancangan Tuhan dari awal sebelum manusia dijadikan, dan ini merupakan tanda bahwa Yesus telah menang atas maut. Kita percaya hal itu, makanya dalam penjelasan selanjutnya kita bisa memperoleh keselamatan, kita bisa diampuni oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menang atas maut. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita dapat melihatnya ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, jadi kita bisa melihat apa peran Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus itu sangat penting sekali di dalam kehidupan kita, di
dan terkhususnya di dalam ya kita melihat pada zaman itu para rasul, dan juga jemaat mula-mula pada zaman itu. Jadi perlu kita bertanya bahwa maksud Tuhan Yesus mengutus Roh Kudusnya seperti apa? Jadi kalau kita melihat di Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15, di situ menjelaskan kenapa Yesus mengutus Roh Kudusnya. Di dalam teks ini, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15, di situ istilah Roh Kudus itu yaitu penghibur. Jadi disamakan dengan penghibur. Jadi Roh Kudus itu adalah penghibur. Nah, teman-teman, di situ Yesus mengatakan di dalam ayat 6 sampai selanjutnya, dia mengatakan, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatiku berduka cita. Ayat 37, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Maksud jika aku pergi itu sama dengan jika Tuhan naik ke surga. Kemudian, sebab jikalau aku tidak pergi, hibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8, kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya, kita lanjut pada ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi jelas bagi kita bahwa peran Roh Kudus ini sangat penting bagi kita. Ya, salah satunya yaitu menginsafkan kita akan dosa, mengingatkan kita akan ajaran Tuhan Yesus, memberi kita atau memimpin kita di dalam seluruh kebenaran, dan banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang peran Roh Kudus dalam Alkitab, khususnya di dalam PB. Perlu kita ketahui bahwa dengan penjelasan ini, dengan penguraian akan peran Roh Kudus ini, kita melihat bahwa begitu pentingnya lawatan Roh Kudus bagi kita. Begitu pentingnya Roh Kudus itu bekerja di dalam setiap hidup umat Kristen, setiap hidup umat orang percaya, setiap hidup anak-anak Nias Youth Generation. Nah, jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita melihat bagaimana ciri-ciri pribadi menerima lawatan Roh Kudus, saya lagi menjelaskan sebelum teks ini, yaitu di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 12. Di situ ada pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta. Setelah pencurahan Roh Kudus, Petrus berkhotbah. Jadi teman-teman bisa melihat dalam ayat sebelumnya, berarti di sini ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang kita bisa melihat di dalam pasal 2 ini. Ada pencurahan Roh Kudus. Jadi janji Tuhan mengutus Roh Kudusnya tergenapi. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana kita bisa tahu apakah Roh Kudus ada di dalam diri kita? Apakah Roh Kudus bekerja di dalam diri kita? Apakah Roh Kudus itu melawat kita sampai sekarang? Nah, itulah yang kita akan bahas pada malam hari ini. Jadi saya sudah mempersiapkan ada 3 ciri-ciri orang yang menerima lawatan Roh Kudus. Ya, ada 3 ciri-ciri orang yang menerima lawatan Roh Kudus. Ya, sekali lagi saya menjelaskan kenapa pentingnya Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang menginsafkan manusia akan dosa. Jadi dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti kita dikontrol atau dibimbing oleh Roh Kudus itu sendiri. Ya. Jadi mau tidak mau kita hidup pada pimpinan Roh Kudus. Ya, kita tidak bisa menolaknya. Tetapi untuk melihat bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus, perlu kita juga memahami ya apa ciri-ciri orang yang dilawat Roh Kudus. Ya, nggak mungkin ciri-ciri orang yang dilawat Roh Kudus ada orang pemalas atau orang yang sering melakukan dosa, nggak mungkin. Ya, sebab Roh Kudus itulah Roh kebenaran.
Ya, jadi kalau dikatakan roh kebenaran pasti memimpin manusia, memimpin kita ke dalam kebenaran. Ya, kita lanjut. Apa ciri-ciri orang yang menerima lawatan Roh Kudus? Yang pertama, bertobat dari dosa, setelah itu baru dibaptis. Mari kita lihat dalam ayat 37, ayat 38 langsung saja, ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus mengatakan, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi setelah pencurahan Roh Kudus, Petrus berkhotbah. Dia menyerukan kepada orang-orang pada zaman itu, bertobatlah. Ya, jelas kalau Petrus mengatakan bertobat berarti ada yang salah di dalam kehidupan orang-orang pada zaman itu. Ya, kita sebelumnya kita melihat bagaimana kehidupan Petrus. Petrus merupakan yang sangat agresif, yang memang mempunyai sifat yang sangat berani, dan akhirnya dia juga memiliki sikap yang bisa dikatakan pecundang dan lain sebagainya. Dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Arti di dalam setiap perkataan Tuhan dia masih belum mengerti lebih dalam. Nah, itu maksud saya tidak percaya. Tetapi ketika Roh Kudus tercurah, ketika Roh Kudus menjamah Petrus mengerti dan bertobat. Sehingga dia mengatakan kepada orang-orang pada zaman itu, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ciri-ciri orang pertama yaitu adalah orang yang telah bertobat dari dosa-dosanya. Saya nggak tahu teman-teman apa dosa saudara. Saya tidak tahu apa kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang saudara lakukan sebelum atau sebelum saat ini. Jadi saya nggak tahu apakah tidak berdoa dan lain sebagainya. Pada malam hari ini firman Tuhan mengatakan bertobatlah. Sebab orang yang tidak bertobat dari dosanya bukanlah ciri-ciri yang dilawat oleh Roh Kudus. Ya. Karena ketika kita menerima lawatan Roh Kudus, firman Tuhan hari ini menjelaskan maka kita akan dimampukan untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Dosa apapun itu, Tuhan Yesus akan memampukan kita melalui Roh Kudus-Nya untuk boleh bertobat dari dosa-dosa kita. Jadi dengan adanya lawatan Roh Kudus, kita dimampukan untuk bisa bertobat. Ya, memang di dalam angkatan di dalam firman Tuhan mengatakan angkatan yang jahat ini, atau dengan kata lain hari-hari yang jahat ini, iman kita akan goyah. Atau ada banyak tawaran dari setan. Jadi dengan hal-hal ini bisa kita abaikan firman Tuhan, tinggalkan Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan mengatakan bertobatlah dari dosa. Ya, beri dirimu dibaptis. Ya, artinya dibaptis ini maksudnya itu fokus kita yaitu kepada Tuhan. Ya, iman kita kepada Tuhan. Ya, inilah ciri-ciri pertama orang-orang yang menerima lawatan Roh Kudus. Peringatan ini merupakan peringatan yang sangat keras yang diberikan oleh Petrus. Kita melihat di dalam ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi yang memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan dia mengecam dan menasihati mereka. Ya, sekali lagi ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu di orang-orang Yahudi atau bangsa Israel, beri dari angkatan yang jahat ini. Nah, jadi bagaimana kita memberi untuk diselamatkan? Yaitu dengan cara bertobat. Ya, bertobat. Jadi kalau Anda ingin selamat, bertobatlah. Ya, jangan tunggu lama-lama. Hari ini waktunya membangun komitmen untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Ya, jangan lama-lama, jangan tunggu waktu. Ya udah nanti 1 bulan ke depannya saya baru bertobat. Jadi ini merupakan suatu hal yang salah dalam paradigma kita. Ada banyak orang-orang seperti itu
mungkin saya dan ya Tuhan, malam ini saya tidak mau berdoa, besok baru saya berdoa. Jadi mungkin hal-hal inilah yang sering kita lakukan. Jadi malam hari ini firman Tuhan mengatakan bertobat, jangan tunda-tunda waktu lagi jika Anda ingin selamat. Yang kedua, ciri-ciri pribadi yang menerima lawatan Roh Kudus yaitu bertekun dalam firman dan berdoa. Ya, kita melihat di dalam ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ciri-ciri yang kedua, orang yang menerima lawatan Roh Kudus adalah bertekun dalam firman dan berdoa. Kalau pada zaman itu tidak ada istilahnya itu, kalau kita pada zaman sekarang tidak ada Alkitab, tetapi mereka itu bertekun di dalam tulisan-tulisan para nabi, yaitu yang ada di dalam PL, dan juga pengajaran-pengajaran rasul. Ya, jadi pengajaran-pengajaran rasul pada zaman itu tidaklah dikhawatirkan atau tidak sesat. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang mengajarkannya. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang memimpin mereka, sehingga apapun pengajaran daripada rasul sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Jadi mereka atau jemaat mula-mula pada zaman itu percaya akan ajaran-ajaran para rasul. Nah, di sini kita diajarkan atau kita belajar dari jemaat mula-mula bahwa mereka itu bertekun dalam firman. Mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka itu berdoa kepada Tuhan. Jadi hal ini merupakan suatu tanda bagi jemaat mula-mula ketika Roh Kudus telah dicurahkan. Ya. Ketika Roh Kudus dicurahkan, apa yang mereka lakukan? Roh Kudus bekerja mengingatkan mereka bahwa mereka harus bertekun dalam firman, harus tunduk pada pengajaran-pengajaran rasul. Nah, itulah ciri-ciri orang yang menerima lawatan Roh Kudus. Ya, bertekun dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jadi kita harus setiap hari membaca firman supaya kita tahu mana yang sesat, mana yang enggak. Kita harus tahu, kita harus memikirkan bagaimana situasi-situasi yang membuat kita juga jatuh di dalam dosa atau tawaran-tawaran dari dunia. Jika kita tidak mengerti firman Tuhan, pasti kemungkinan besar kita akan jatuh dalam dosa. Nah, jadi di dalam Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, karena firman Tuhan adalah roti yang hidup, yang memenuhi kebutuhan asupan rohani hidup kita. Jadi misalnya kalau Paulus mengatakan memberi suatu contoh yaitu tentang kita dan makanan. Jadi kalau kita tidak makan, pasti kita lapar dan ujungnya pasti akan mati atau meninggal gitu kan. Jadi makanan dan minuman itu adalah asupan jasmani bagi kita. Nah, kalau dalam rohani kita istilahnya makanan dan minumannya itu firman Tuhan. Jadi kalau tidak baca firman Tuhan, pasti kita akan lapar dan haus. Ya. Jadi ini merupakan ciri-ciri orang yang menerima lawatan Roh Kudus. Ya, saya tidak tahu teman-teman setiap hari membaca firman Tuhan, tetapi pada malam hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk membaca firman Tuhan. Kedua itu berdoa. Ya, dalam poin kedua itu berdoa. Jadi dalam hal ini kita harus berdoa. Ya. Selama Tuhan Yesus ada di dunia ini, Tuhan Yesus selalu mengajarkan supaya murid-muridnya berdoa. Bahkan dia memberi pengajaran tentang doa, bagaimana cara berdoa yang sering kita sebut itu doa Bapa Kami. Berarti apa maksudnya Yesus mengajarkan berdoa? Yesus memberi
contoh berdoa. Ya, apa maksudnya? Maksudnya itu bahwa berdoa itu sangat penting bagi kita yang hidup di dalam angkatan-angkatan yang jahat ini, di dalam dunia-dunia yang jahat ini. Ada suatu hal yang sangat penting di dalam doa itu. Ya, jadi di dalam doa berarti kita itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kita memberitahukan kepada Tuhan bahwa inilah saya tidak mampu untuk menjalankan kehidupan sehari-hari di tengah-tengah angkatan yang jahat ini. Ya, semakin hari kita melihat bahwa dunia ini semakin menunjukkan hal-hal yang membuat kita goyah dalam iman. Ya, ada banyak tawaran-tawaran, ya, yang menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi ini merupakan hal-hal yang sangat susah sekali untuk kita pahami jika kita tidak memberi diri di hadapan Tuhan melalui doa. Nah, jadi yang kedua poin yang kedua ini bertekun dalam firman dan berdoa merupakan ciri-ciri dari orang yang menerima lawatan Roh Kudus. Yang ketiga yaitu bersekutu dengan sesama dan juga berkumpul, memecahkan roti dan lain sebagainya. Kita melihat di dalam ayat 41 sampai 47, di situ jemaat mula-mula memberi suatu teladan yang baik, yang pastinya gerakan dari Roh Kudus bahwa mereka itu berkumpul. Jadi bersekutu dengan sesama itu sangat penting. Seperti yang kita lakukan secara virtual pada malam hari ini, dan saya sangat senang sekali sebab di dalam persekutuan dengan sesama iman untuk memuji memuliakan nama Tuhan sangat besar dampaknya. Ya. Dengan ciri pribadi yang ketiga ini yaitu bersekutu dengan sesama sangat penting sekali bagi kita yang hidup dalam zaman sekarang. Sebab kalau kita hidup sendirian tanpa orang yang mendorong kita kepada Tuhan, pasti kita akan goyah. Tidak mungkin kita hidup sendirian memuji Tuhan di dalam dunia ini, di dalam angkatan-angkatan yang jahat ini. Kalau kita berdiri sendiri dengan beribu-ribu orang yang jahat, pasti kita akan jatuh. Tetapi ketika kita bersekutu, kita memiliki komunitas seperti komunitas Nias Youth Generation, pasti iman kita tidak akan goyah jika kita sungguh-sungguh. Sebab Roh Kudus bekerja di dalam komunitas kita. Percaya teman-teman bahwa komunitas Nias Youth Generation adalah gerakan daripada Roh Kudus untuk membawa kita ke dalam rancangan Tuhan, mengembalikan kita ke rancangan Tuhan. Jadi mungkin selama ini kita jauh di hadapan Tuhan, tetapi dengan komunitas ini kita dipersatukan lagi, kita diingatkan kembali bahwa kita itu memerlukan orang lain, ya. Kita memerlukan Tuhan di dalam hidup kita. Perhatikanlah bagaimana jemaat mula-mula ketika mereka bersekutu. Mereka itu memecahkan roti. Artinya mereka itu saling berbagi, bersatu, sehati. Mereka itu sukacita, mereka itu tulus memberi. Ya, pada zaman itu mereka di sini mengatakan mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi segala harta yang mereka punya, mereka membagi-bagikannya. Jadi pertanyaannya, apakah kita pada saat ini juga membagikan segala harta kita? Nah, kita diajarkan untuk memberi, tetapi dalam hal jangan semua. Artinya kalau kita menerapkan seperti yang diterapkan jemaat mula, memberikan segala harta kita, pasti kita akan kere istilahnya. Ya, jadi pastinya kita akan juga mengalami berbagai kekurangan. Tetapi maksud dalam hal ini kita itu memberi, mempunyai hati memberi. Itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang Tuhan maksud. Ya, Tuhan melihat di dalam hati kita apakah kita ini memberi atau enggak. Ya, dan juga kita harus tahu bahwa konteks pada zaman itu jemaat yang mula-mula itu konteks itu penderitaan, penganiayaan. Berarti ekonomi mereka
itu sangat minim sekali. Makanya mereka itu saling berbagi. Jadi konteksnya itu berbeda dengan zaman kita sekarang, atau bisa dikatakan secara umum yang hidup pada zaman sekarang bisa dikatakan tidak mengalami krisis ekonomi. Walaupun di daerah-daerah tertentu mengalami krisis ekonomi, tetapi kebanyakan atau mayoritas kita masih belum pada saat ini masih belum mengalami penganiayaan atau krisis ekonomi. Ya, jadi kalau dalam konteks pada zaman itu, di situ ada penganiayaan untuk jemaat mula-mula. Mereka di sana ditekan terus sehingga berimbas pada ekonomi. Jadi dengan ekonomi yang lemah, ekonomi yang rendah, mereka memiliki hati untuk memberi. Pasti ini merupakan gerakan Roh Kudus. Ya, pada zaman itu bagaimana implikasinya bagi kita? Yaitu dengan mempunyai hati untuk memberi. Walaupun sedikit, tetapi dengan tulus hati, Tuhan akan berkenan kepada kita. Ya, jadi ketiga sikap atau ciri pribadi yang menerima lawatan Roh Kudus, yang pertama bertobat dari dosa dan dibaptis, bertekun dalam firman dan berdoa, dan bersekutu dengan sesama. Jadi ini merupakan ciri-ciri yang menerima lawatan Roh Kudus. Saya tidak tahu apakah ketiga ini merupakan ciri-ciri yang telah kita punya atau kita miliki dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu, tapi yang kita harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan, pada otoritas Alkitab, bahwa ciri-ciri yang menerima lawatan Roh Kudus itu dengan meninggalkan dosa, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bertekun dalam firman Tuhan atau melakukan kebenaran firman Tuhan, berdoa dan juga bersekutu dengan sesama. Ya, puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya memberkati kita di dalam komunitas kita, yaitu Nias Youth Generation. Biarlah komunitas kita ini semakin diberkati Tuhan, semakin dilawat Tuhan, dan kita menampakkan ciri-ciri yang dilawat oleh Roh Kudus. Ya, kiranya komunitas ini semakin berkembang, semakin maju, memuliakan nama Tuhan, mempunyai motivasi yang benar di dalam menjalankan komunitas ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Roh Kudus selalu memberi kita pencerahan akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam komunitas kami Nias Youth Generation. Biarlah kebenaran firman Tuhan dapat kami pahami dan kami tunduk pada otoritas Roh Kudus, tunduk pada otoritas Alkitab, sehingga hidup kami dilawat oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat diselamatkan oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, jamah hati pikiran kami pada zaman selanjutnya, pada hari-hari ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas perhatiannya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Saya serahkan kepada WL atau pembawa acara. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk firman-Nya malam hari ini. Sangat memberkati sekali. Di sini kita belajar bagaimana peran Roh Kudus secara pribadi bagi kita yang sudah percaya. Artinya menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita sendiri. Jadi tanpa saya harus jelaskan lebih dalam lagi apa itu Roh Kudus, hambanya telah memaparkan. Dan bagi teman-teman yang mungkin merasakan peran Roh Kudus dalam dirinya sendiri, atau mungkin ada sesuatu hal yang memang teman-teman mau sharingkan dari kebenaran firman Tuhan, dipersilakan bagi teman-teman yang mau bersaksi. Waktu dan tempat silakan. Kira-kira ada dari teman-teman, dari Kalista, dari Kak Gusman, Kak Pasohi, Kak Vivi, dari Kak Mawati. Ya, shalom, selamat malam. Shalom, Kak. Shalom. Haleluya.
Ya, Shalom. terima kasih untuk khususnya kepada hambanya yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang sangat luar biasa. Sama-sama. Boleh diberkati kita saat malam hari ini. Ya, dimana firman Tuhan bahwa bagaimana ciri-ciri orang yang sudah menerima Roh Kudus sebagai orang yang percaya. Tentunya sebagai orang percaya telah menerima Roh Kudus, karena firman Tuhan berkata ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus dimeteraikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini merupakan sangat luar biasa bagaimana ciri-ciri orang yang sudah menerima Roh Kudus. Tentunya mengalami pertobatan. Pertobatan itu mungkin secara luas, bisa juga secara luas, dan bisa juga secara spesifik untuk pertobatan itu. Ya, intinya itu pertobatan itu dari kehidupan yang salah satunya itu kehidupan yang lama kita, nah, sudah menjadi baru ketika kita percaya kepada Kristus. Seperti ketika Rasul Petrus itu memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan, apa yang terjadi adalah jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Itu bukan cuma cerita, tetapi itu memang nyata. Firman Tuhan mengatakan bahwa 3.000 jiwa bertobat atau berbalik kepada Tuhan saat Petrus dia berkhotbah dan menyampaikan Injil saat itu. Ya. Nah, itu yang saya bisa tangkapi dari kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa ini. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada hambanya Willem Putra Kasih yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya hambanya Tuhan terus pakai hambanya dalam pelayanan, lalu juga dalam perkuliahan, sehingga dengan demikian maka nama Tuhan selalu dipermuliakan. Sekali lagi terima kasih baik atas pribadi maupun juga atas nama pengurus dan Yesus Kristus. Tuhan berkata, Shalom, Yahweh. Makasih banyak. Terima kasih untuk Kak Fasofi yang telah memberikan pendapatnya dan juga tentang peran Roh Kudus sendiri. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan jika ada teman-teman lagi yang mau berbagi lagi mungkin atau ada kesaksiannya, silakan. Dari Kak Gusma mungkin kayaknya dia. Dari teman-teman lain, mungkin ada teman-teman lain. Dari Kak Gusma dia udah buka mute-nya ini, dia suruh orang. Memang ada yang satu ini ya. Menghindar dia. Dia sendiri. Ya maksudnya kan saya sering ini, maksud saya pengen dengar dari semua lain itu. Mereka nanti terakhir kakak dulu yang belum sudah buka mute-nya tuh. Oke. Siap. Ya, salam. Shalom. Terdahulu saya berterima kasih buat Bang William Putra Kasjamasi atas firman-Nya malam ini sangat luar biasa. Sama-sama. Dan di dalam renungan tersebut banyak hal yang membuat saya terberkati dan membekali hidup saya. Di dalam Nama Tuhan itu tentang Roh Kudus, tentang bagaimana kita harus bisa menerima Roh Kudus, yaitu memberi diri dibaptis pada awal pada zaman itu. Nah, sebagai mana yang saya dapatkan dari situ adalah kita menerima Roh Kudus dengan memberi diri dibaptis adalah artinya kita supaya kita menerima Roh Kudus dengan tujuan untuk
untuk melepaskan diri dari segala hal-hal yang tidak baik. Artinya seperti yang dijelaskan tadi Bang William Putra, bahwa segala sesuatu yang membuat hidup kita itu dari hal-hal yang buruk, nah itu kita bertujuan untuk melepaskan itu di dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kudus tersebut itu bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memperolehnya dengan baik. Artinya bahwa sesuatu yang hidup kita ini dapat berkenan di hati Tuhan. Artinya bahwa menerima Roh Kudus itu artinya kita harus benar-benar ada gambaran Tuhan dalam kehidupan kita untuk bisa menjadi yang orang atau ciptaannya yang lebih lebih baik di hadapan untuk menyenangkan hatinya. Jadi di dalam hal itu kita sebagai anak Tuhan atau anak muda di sekarang ya perlu kita menerima Roh Kudus itu dengan memberi diri dibaptis dengan berbagai cara yang telah dipakai, yaitu maksudnya ya seperti hal-hal yang dapat dijelaskan tadi Bang Wilam itu, ya perlunya kita bertobat. Yang paling utama perlunya kita bertobat dari segala masalah-masalah yang masa lalu yang kita lalui. Jadi intinya bagi kita, kalau kita sudah menerima Roh Kudus, Roh Kudus tersebut sudah berkarya dalam kehidupan kita, kita harus benar-benar menyadarinya untuk bisa memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih buat Kak Putra atas renungan malam ini. Tuhan memberkati. Yuk, sama-sama. Terima kasih untuk Kak Gusman yang telah berbagi. Mungkin ada dari Kak Epriani bisa memberikan suaranya yang paling merdu untuk berbagi kesaksian hidup. Aku ya. Oke. Benar. Terima kasih Kak Indah kesempatannya. Terima kasih buat Kak Willem yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih buat hambanya telah mengingatkan kita kembali bahwa peran Roh Kudus itu sangat penting bagi setiap kita. Ada 3 poin yang saya dapatkan dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada malam hari ini. Yang pertama itu bertobat dari perbuatan buruk dan memberi diri dibaptis. Artinya setiap kita yang mau Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, kita harus siap memberi diri. Kita harus siap mau dibentuk, kita harus siap diubahkan dari perbuatan buruk kita ke perbuatan yang baik. Yang kedua, bertekun dalam membaca firman Tuhan dan terus berdoa. Nah, jadi setiap kita diingatkan kembali bahwa membaca firman itu sangat penting bagi setiap kita. Saya setuju dengan hambanya yang mengatakan bahwa dunia pada zaman sekarang ini bukan semakin membaik, malah semakin memburuk. Banyak hal-hal yang membuat kita terpengaruh, yang membuat iman kita digoyahkan. Nah, apa kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan? Yaitu dengan terus membaca kebenaran firman-Nya, dengan terus berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita tetap diteguhkan dalam setiap iman yang sudah kita miliki. Yang ketiga, bersekutu dengan sesama saudara seiman. Nah, di sini juga saya diingatkan secara pribadi bahwa bersekutu itu dengan sesama saudara seiman sangat penting. Sangat penting bagi kita karena tujuan bersekutu dengan saudara seiman itu adalah sangat penting. Perannya itu sangat penting bagi kita, di mana kalau kita saling bersekutu satu dengan yang lain, di situ itu kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling mendorong, saling menasehati, saling menegur kesalahan satu dengan yang lain, sehingga kita sama-sama bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang saya dapatkan dari hambanya yang telah membagikan sharing kebenaran firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Terima kasih, nggak ada kesaksian yang bisa saya bagikan buat teman-teman pada malam hari ini. Selain bersyukur kita dapat bertemu kembali, dan sekaligus saya minta maaf kepada teman-teman tidak bisa hadir di hari Jumat yang lalu dikarenakan
kuliah kami malam hari diadakan. Jadi minta maaf. Sebenarnya malam ini nggak bisa hadir dengan teman-teman. Tetapi puji Tuhan saya juga bersyukur di mana jadwalnya diubah kembali. Diubah kembali akan dibawakan pada hari Senin yang akan mendatang. Terima kasih Kak Indah. Aduh, bangga saya ada jiwa satu kembali. Padahal saya sedih sekali kemarin katanya dibilang gak bisa join begini-begini. Aduh, sedih banget dari saya. Tapi puji Tuhan, itu artinya Tuhan mendengarkan doa saya. Terima kasih Tuhan. Oke, terima kasih. Terima kasih Ju untuk kesaksian bukan kesaksiannya. Kayak pendapatnya tentang peran Roh Kudus. Terima kasih, biar Tuhan Yesus yang memberkati. Jadi kalau ada dari saudari Kak Vivi, dipersilakan. Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom. Terima kasih Shalom untuk Kak Vivi. Tuhan Yesus memberkati Kak. Mungkin dari Kak Lesta ada bisa berbicara Kak? Kami merindukan suara emasnya. Kira-kira dia bisa ngomong nggak ya? Baik, salam, selamat malam semuanya para hambanya yang tak luar biasa. Selamat malam. Haleluya. Bang, saya Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada malam hari ini. Mohon maaf sebelumnya ya, minggu depan saya mungkin ada di Google Meet tapi nggak bisa ngomong kan ya. Udah telat nggak bisa ngomong, jadi saya minta maaf. Saya itu lagi ya tahu aja lah, namanya juga kelas karyawan ya, mungkin nggak ada di sini kelas karyawan kali ya. Nggak ada kan ya, nggak ada. pasti yang kelas karyawan nggak mengerti lah bagaimana ya kan. Jadi kemarin saya kuliah, jadi ya today. Jadi mohon maaf ya sebelumnya ya.
malam ini juga pun kadang nggak fokus gitu sih dengerin firman Tuhannya. Tapi ya saya berusaha untuk ini ikut, ya kan? Nggak enak juga namanya nanti para anggota bilang masa pengurus ini nggak ikut-ikut gitu kan. Apalagi Kak Indah, pasti Kak Indah nanti sedih, kasihan kan Kak Indah. Aduh, udah Ya tahu kasihan, perasaan. kurus Kak Indahnya. Oke deh, siapa ya tadi? Buat Kak William Putra, ini kayaknya saya kenal deh, Kak. Saya kenal ini. Saya satu SD tapi kakak kelas saya dulu waktu SD. Iya ya. Ah, yang benar aja. Iya loh. Ini Ya udah, satu nanti bisa chattingin lewat chat pribadi. sama Calling-calling Bang kalian April aja. kan. Capri Iya. aja. Iya. Oke, pertama-tama dulu saya ucapkan terima kasih banyak buat Kak Willem dan Kak Indah yang sudah membawakan kita pujian dan juga membagikan kita kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Kami dari pengurus hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak dan semoga Tuhan pakai terus di dalam baik pelayanannya dan juga apapun aktivitas setiap hari bisa berjalan dengan lancar, dijauhkan dari segala apapun. Dan dari kami pengurus hanya ucapan terima kasih banyak telah memberikan waktu kalian dan juga para hadirin yang sudah datang pada malam hari ini. Ada Kak Vivi, Kak Efriani, apa lagi ya? Siapa sih? Kak Fasehi. Ya, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan, ya kan? Amin. Nah, ini Setuju. kesaksian atau tanggapan atau apa ini? Masuk sesi apa ini? Kesaksian boleh, pendapat boleh, saran boleh, kritik juga boleh. Oh iya. Kritik sih sebenarnya nggak ada ya, kritik nggak ada. Saya cuman mau nitip nih, nitip ya. Saya mau Titip nomor. mau ini doakan saya. Ini saya sudah UTS nih guys. Teman-teman semua, maaf ya. Saya ini UTS, sudah mulai UTS nih, jadi doakan saya ya supaya ya diberikan apalah ya kesehatan dan juga hikmat ya supaya UTS-nya bisa berjalan dengan lancar. Soalnya ya namanya juga musim-musim ini ya harus kuat gitu loh. Kalau nggak kuat ya Harus kuat deh. harus kuat. Oke, itu saja dari saya, dan doakan juga supaya banyak jiwa-jiwa yang rindu akan firman Tuhan bisa bergabung dengan kita seperti para hambanya yang baru-baru ini. Saya juga kaget, ada yang baru. Amin. Langsung lagi pengkhotbah. Amin. Luar biasa sekali. Luar biasa. Luar biasa, itulah kasih Tuhan dalam kehidupan kita ini. Kita tidak tahu bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah yang kita tidak tahu. Ternyata banyak juga jiwa-jiwa yang rindu bergabung dengan kita. Terima kasih sudah bergabung di grup kita ini. Semoga dalam bergabungnya di grup bisa terus dipakai Tuhan dan juga terus apa ya namanya ya bisa menjadi berkat, ya kan, saling berbagi, saling memotivasi gitu satu sama dengan yang lain. Oke, mungkin Kak Willem sama Kak Vivi nih saya baru tahu ini. Oke, saya perkenalkan diri dulu ya, karena saya tadi belum perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Lestari Waruwu. Saya semester 4 ngambil jurusan Akademi Keuangan dan Perbankan, dan masih
Masih Masih single. mahasiswa. Masih Masih mahasiswa. single ya? Pastilah. Masih single. Pastilah kalau dibilang agak ragu gitu ya. Berarti Masih ada fokus dong. kuliah. Masih mahasiswa, masih sendiri. Oh iya. Dan mungkin kalau ada yang perlu ditanya ya mungkin bisa dijapri aja gitu biar enak. Oke. Hai Kak Tinggal Gusman, 5 apa sekarang. kabar? Hana, Suka cinta terus Kak. tiga Bang Gusman dari Balo. Semangat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin ada dari yang lain. Baik, terima kasih untuk hambanya Lestari Wuwu yang telah bersuara untuk kita hari ini. Terima kasih. Sangat merindukan sebenarnya Ih, waktu sangat bersyukur hari ini ini. berjumpa dengan kita malam hari ini. Terima kasih. Haleluya. Singkat juga luar biasa banget dan mungkin ada sedikit kata-kata yang disampaikan sangat terberkati. Jadi dari saya juga saya mau memberikan suatu pendapat juga tentang Roh Kudus ini. Sebenarnya Roh Kudus ini memang sangat penting dalam pribadi kita sendiri, terutama bagi kita yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita sendiri. Di sini yang saya mau bagikan adalah Roh Kudus itu bisa diam dalam diri kita ketika kita membuka diri. Kalau kita membuka diri, maka Roh Kudus itu tidak akan pernah diam dalam diri kita. Kita juga harus punya iman, keyakinan. Kamu yakin dengan Roh Kudus? Jika kamu yakin dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan diam. Dia akan menuntut. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Sehingga kita membuka diri, percaya dengan iman, maka Roh Kudus akan menyatu dengan sendiri dalam diri kita. Dan itulah yang terus mengingatkan kita, kalau misalnya kita berbuat dosa, dia berkata, nah, kamu jangan berbuat dosa. Ingat, Tuhan sangat mengasihi kamu. Ketika kamu berdosa, Tuhan kamu sudah menyalahkan Tuhan loh. Kalau kita marah hati kecil itulah Roh Kudus. Jangan cari lagi. Itu siapa yang bisikan itu? Itulah Roh Kudus. Dalam dunia ini ada roh yang berbeda. Ada roh setan, ada roh manusia. Tetapi yang paling berkuasa adalah hanya Roh Allah sendiri. Terima kasih untuk firman-Nya. Di malam hari ini saya percaya dan malam hari ini Roh Kudus ada dalam hati kita masing-masing. Jadi sudah meningkat. Saya ada doa, mungkin nanti teman-teman ada doa juga bisa disampaikan kepada hambanya Kak William, nanti bisa berdoa syafaat nanti untuk kita semua. Dan yang menjadi pokok doa saya teman-teman, tolong doakan kakek saya yang sedang sakit dan dimana minggu ini nanti dia ada kayak gimana ya, perjamuan gitu loh. Kalau Ines kan ada perjamuan itu supaya dengan kudus, karena dikatakan ya begitu. Tadi kayak nggak ada nafas lagi teman-teman, bisa dibilang cuma satu lah, kayak nggak ada harapan lagi. Tapi saya percaya Tuhan pasti tolong seperti itu. Doakan teman-teman saya saat ini. Saya juga sedang bergumul uang kuliah karena kami 2 orang. Jujur secara pribadi saya khawatir sekali ya, karena saya manusia. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Tetapi karena saya masih dalam keduniawian, saya masih kedagingan, tapi saya masih butuh doa dari teman-teman. Tolong doakan supaya uang kuliah kami, abang saya boleh lunas. Karena kondisi ekonomi teman-teman memang kurang stabil lah ya, kita tahu sendiri. Dan doakan keluarga dan kesehatan, bahkan masa internship saya saat ini ya. Doakan dan Tuhan selalu memberikan kemampuan dan hikmat. Terima kasih, itu saja yang Yesus memberkati. Dan teman-teman dipersilakan.
Ya, pokok doa saya minta tolong nanti kepada Kak Willem, doakan siapa tahu nanti di bulan depan ini ada penerimaan calon CPNS dan saya mencoba untuk melamar. Siapa tahu Tuhan menolong, memberkati, dan kita kembalikan pada Tuhan. Ya, itu saja sih. Terima kasih. Terima kasih Kak. Dari yang lain? Dari Epri ada nanya. Silakan, hambanya. Dari aku teman-teman minta dukungan doa. Minggu depan kami UAS. Semangat. Kami UAS supaya semuanya lancar dengan baik, internet lancar dengan baik, sehingga hasilnya juga akan baik. Terima kasih, itu aja. Semangat. Ada sekali. Oke. Tuhan pasti tolong. Dari Kak Vivi dipersilakan. Suara kakak kecil. Iya Kak. Dari sononya Kak, dari dulu zaman purbakala. Iya Kak, iya ya. Terbiasa sih sakit-sakit kepala ini, tapi akhir-akhir ini semakin hari semakin merajalela. Dari teman-teman semoga kepala ini cepat sembuh dan tidak ada lagi sakit-sakit lagi. Terus berdoa buat keluarga saya, terutama buat mama saya yang sedang sakit saat ini. Biar Tuhan Amin. 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 Dari Kak Gusman mungkin. Kalau dari saya yang paling terutama adalah skripsi. Semoga di bulan 7 ini skripsi sudah selesai. Targetnya seperti itu sih. Maksudnya bukan juga harus paksa sampai selesai, setidaknya sudah bisa. Ya intinya supaya nanti fokusnya hanya pelayanan kalau sudah diurus sebagai prinsip di bulan 8. Dan kemudian kita juga sama Kaida, saya Kak Vivi sama-sama bergumul dengan biaya kuliah. Ya semoga puas lah kalau berjalan. Itu dari saya, terima kasih. Amin. Kami serahkan kepada hambanya yang berdoa. Oke, kedengaran suara saya? Kedengaran. Oke, terima kasih buat teman-teman atas pokok doanya. Jadi kita akan berdoa satu-satu kepada Kak Indah, Kak Farasoki, Kak Efriani, Kak Vivi, Kak Gusman. Ya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami pada saat ini akan mengakhiri ibadah kami, dan sebelumnya kami akan mendoakan teman-teman kami yang memiliki pokok doa. Yang pertama Tuhan, saudara kami Indah yang dimana
saat ini bergumul terhadap kakeknya yang sedang sakit. Tuhan berkati, biarlah ada kesembuhan dari Tuhan sehingga kakek ini dapat dipulihkan oleh Tuhan, segala penyakit yang dideritanya disembuhkan oleh Tuhan sehingga dia mengalami kesehatan daripada Tuhan. Apapun obat dan segala makanan minuman yang dikonsumsi, Tuhan berkati bila membawa kesembuhan bagi diri kakek saudara kami Indah. Kemudian Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan yang kedua itu tentang uang kuliah. Tuhan berkati, kami percaya berkat Tuhan akan nyata dalam kehidupan Indah sehingga Tuhan uang kuliah ini dapat ada sehingga bisa menyelesaikan segala yang berkaitan tentang uang kuliah ini. Seberapa besar Tuhan, kami serahkan tangan Tuhan, biarlah uang kuliah ini dapat terlunasi dengan tepat waktu. Kami juga berdoa buat saudara kami Faaseki yang sedang bergumul dalam CPNS. Dia telah mencalonkan sebagai calon pegawai negeri sipil. Tuhan berkati dia, biarlah percobaannya ini membuahkan hasil dan biarlah Tuhan yang selalu memberi dia sukacita dan menghasilkan hasil yang baik. Ya Tuhan, biarlah dia dapat juga menjadi mendapat hasil yang baik jadi PNS, dan kami percaya akan lawatan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudari kami Efriani yang bergumul terhadap ujian akhir semester. Tuhan berkati dia, beri dia pengetahuan, kemampuan dalam mengisi ujiannya. Biarlah hikmat Tuhan selalu menyertai Efriani dalam mengikuti ujian akhir semester. Kami juga berdoa buat saudari kami Vivi yang juga bergumul terhadap penyakitnya itu sakit kepala. Tuhan berkati dia supaya dia dapat teguh di dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah dia tetap teguh di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan sehingga apapun penyakit yang dideritanya tidak menjadi penghalang untuk mengikuti Tuhan. Segala sakit kepalanya, penyakitnya yang dideritanya disembuhkan oleh Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat pergumulan yang kedua itu terhadap kedua orang tuanya. Tuhan berkati segala pergumulan kedua orang tuanya, apapun yang mereka butuhkan Tuhan berikan, Tuhan cukupi, beri mereka kesehatan, kekuatan daripada Tuhan sehingga Tuhan kedua orang tuanya ini mendapatkan lawatan daripada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan pergumulan ketiga dari saudari kami Vivi itu terhadap uang kuliahnya. Tuhan berkati, biarlah Tuhan selalu melawat dan memberi yang terbaik sehingga uang kuliah ini dapat dilunasi dengan tepat waktu. Bila berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan saudari kami Vivi. Dan terakhir Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami Gusman yang bergumul Tuhan terhadap penyelesaian skripsinya pada bulan 7 ini. Tuhan berkati, berikan hikmat-Mu, pengetahuan-Mu, kepintaran-Mu kepada saudara kami Gusman dalam menyelesaikan skripsinya sehingga skripsinya ini Tuhan bermakna, menghasilkan hasil yang terbaik sehingga Tuhan Yesus dia mendapatkan nilai yang terbaik untuk memuji muliakan nama Tuhan. Bantu dia Tuhan untuk bisa menyelesaikan skripsinya. Roh Kudus lawat dia dan proses penyelesaian skripsinya. Kami juga berdoa untuk pergumulannya yang kedua itu biaya kuliahnya. Ya Tuhan, tolong dia supaya dia tetap bersuka cita dan biarlah berkat Tuhan selalu mengalir sehingga biaya kuliahnya dapat terlunasi dengan tepat waktu. Demikianlah doa kami di hadapan Tuhan. Segala pergumulan-pergumulan kami bawakan, kiranya Tuhan mendengarkan dan menjawabnya. Dan apapun pergumulan kami yang belum kami sampaikan pada malam hari ini, kiranya Roh Kudus selalu memberi kami penghiburan. Biarlah kiranya Tuhan selalu menjawab tepat waktu apapun pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat komunitas kami, bagi teman-teman yang belum bisa hadir pada sesi pertemuan pada malam hari ini. Tuhan tolong mereka, biarlah komunitas kami di Komsel NYG ini berjalan dengan lancar,
sesuai dengan kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati para pengurus NYG dan juga anggota-anggota NIAS Youth Generation. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan komunitas ini dan hidup kami di tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Jika Yuk.